Monica, thank you udah join pada malam hari ini. Hai Van, apa Thank you. kabar? Iya, Mbak Monica mungkin kita sapa dulu ya, Sobat Bimani pada malam hari ini udah menyempatkan diri untuk join Market Bus oleh Bimani dan juga oleh Ashmore Asset Management. Teman-teman terima kasih ya udah join. Nah kita akan sharing dengan Mbak Monica ya, Mbak Monica Agustia ini dari Ashmore yang mungkin akan memberikan highlight sedikit ya Mbak Monica ya terkait situasi market saat ini di week 2 bulan Maret ya, di kuartal 1 2022. Ini banyak sekali kejutan-kejutan market nih Mbak Monica ya terkait global ya situasi Ukraina maupun Rusia, tapi kita tahu juga ada beberapa hal yang positif untuk market Indonesia nih Mbak Monica. Nih kebetulan IHSG udah di 6.900-an ya, hari ini pun juga positif. Kita harapkan ini akan terus, kita tahu ya ada projection di tahun ini pun juga cukup baik ya, kita harapkan ini terus ke arah sana untuk IHSG ya, untuk reksadana saham juga ke depan. Mbak Monica, boleh saya tanya sedikit ya Mbak Monica ya, ada beberapa poin yang saya ingin highlight. Salah satunya ini Mbak Monica, kebetulan pasar global kan kemarin ini cukup fluktuatif ya terkait Ukraina dan Rusia. Ini apa pengaruhnya ke pasar kita ya, pasar domestik dalam jangka pendek atau mungkin nantinya jangka panjang Mbak Monica? Thank you. Iya, thank you Irfan buat pertanyaannya. Emang kayaknya yang lagi heboh adalah bicara tentang isu Ukraine sama Rusia ya, Ya, saat yang ini tuh. yang membuat marketnya mungkin sempat dibahas sama Feli beberapa minggu lalu bahwa mungkin jittering reaction atau reaksi singkatnya biasa cukup volatile di minggu-minggu pertama. Tapi kalau kita sudah lihat berjalan minggu kedua, bahkan sebulan, 3 bulan, 6 bulan, sebenarnya isu mengenai oil sanction countries dan lain-lain itu juga bukan merupakan isu yang baru ya, yang baru kita lihat. Cuman memang ini skalanya jauh lebih ekstrim dibanding periode-periode sebelumnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dalam kondisi geopolitikal yang cukup intens, Indonesia nih sangat diuntungkan. Karena kita merupakan satu dari sedikit net commodity exporter country yang ada di global. Jadi sedikit gambaran aja nih Van, Rusia itu contribute hampir kurang lebih sekitar 18% dari global coal punya production, sekitar 11-12% dari total oil punya production. Dan yang menarik, yang lebih bergantung sama Rusia adalah European Union, Uni Eropa, di mana sekitar 25-50% natural gas-nya EU, European Union itu disuplai oleh Rusia, 20% dari crude oil-nya mereka juga disuplai sama Rusia. Jadi di saat sanction atau sanksi ini lagi banyak di mana-mana, Rusia ini mau ada transaksi secara global jauh lebih susah kan sekarang. Sehingga mau nggak mau negara-negara yang butuh untuk import komoditi, mau itu coal, CPO, oil, iron and steel, nickel, akan coba cari alternatif lain. Ya salah satunya Indonesia. Jadi dalam kondisi ketidakpastian geopolitik, secara bersamaan ini memberikan sentimen yang sangat positif untuk Indonesia punya ekonomi secara keseluruhan, gitu. Jadi secara tadi Monica cerita bahwa ini ya momentum ya bisa dibilang situasi yang juga mempengaruhi harga komoditas ya salah satunya ya, yang mana tadi juga meningkat yang cyclic ini hanya sementara bisa dibilang ya, karena kita lihat ini juga udah mulai kembali lagi orang masuk ke saham. Nah ini kedepannya seperti apa ya Mbak Monica? Mungkin boleh diceritain sedikit. Kita padahal ada kondisi di mana ya itu tadi neraca perdagangan kita diperkirakan juga akan surplus ke depannya, dan ini juga udah surplus terus. Nah Mbak Monica punya view nggak sih terkait itu ya, terkait kondisi komoditas kita ke depan? Iya, at the end of the day kita harus lihat neraca perdagangan, current account ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat harga coal, harga coal aja itu udah naik dari awal tahun loh ya, saya nggak bilang dari tahun lalu, dari awal tahun sekitar 113 US dollaran, itu udah naik hari ini tadi sekitar 420-an US dollar, jadi udah naik 3 kali lipat. Selain itu kita selain ekspor coal, kita ekspor CPO. Jadi hampir 90% total global production CPO itu diproduksi sama Malaysia sama Indonesia. Indonesia yang lebih dominan. Jadi harga CPO awal tahun itu cuma 5.100 Malaysian ringgit,
Sekarang itu udah lebih dari 7.000 Malaysian ringgit. Jadi kebayang Van naiknya. Belum lagi harga nikel juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi otomatis kalau kita hitung-hitung nih Van, kalau kita hitung-hitung dengan ekspor kita yang naik tajam, dampak dari komoditi ekspor yang kencang ini, kurang lebih kita tuh bisa surplus setiap bulannya di current account kita, kurang lebih sekitar 4-5 billion US dollar surplus setiap bulan, kalau ini berlanjut. Kalau berlanjut, dihitung-hitung kita pakai hitungan matematika kasar lah ya, 4-5 billion US dollar per month, kaliin 12 bulan, itu kurang lebih dampak ke kita punya neraca perdagangan, trade balance kita tuh positif sekitar 60 miliar US dollar, sehingga kalau tahun lalu aja bisa kebayang teman-teman, current account kita tuh cuma surplus 3,3 miliar US dollar. Nah, jadi kalau sampai kita surplus sekitar 60 miliar US dollar, dampak dari supply shock yang terjadi karena Ukraine-Russia tension, itu impact ke current account kita bisa positif, rough calculation kurang lebih sekitar mungkin 5% terhadap GDP. Nah, kita ini nggak setiap tahun ya, Van, bisa masuk komoditi super cycle boom. Nah, ini kita lagi masuk komoditi super cycle boom. Nah, kita ada data, kita tarik ya dari tahun 2005 sampai 2021 gitu ya. Secara historis sih kalau CPO sama coal itu naik harga di atas 20%, rata-rata ya, rata-rata dari tahun 2005 sampai 2021, IHSG itu mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 23,70%. Sebenarnya kita udah bisa lihat tahun lalu, Van. Tahun lalu itu CPO-nya naik sekitar 33%, coal-nya naik sekitar 99%, IHSG positif 10%. Tapi kalau kita mau lihat exactly super cycle commodity boom, mungkin teman-teman bisa reflect ke tahun 2016, 2010, 2007, itu kelihatan on average naiknya pun sangat signifikan. Jadi ini opportunity yang kita lihat nggak kejadian setiap 5 tahun, atau mungkin nggak kejadian setiap 10 tahun sekali. Jadi kita bisa bilang blessing in disguise. Walaupun ada, yes, humanitarian, geopolitical issue, but from the macro ekonomi punya perspektif, ini menguntungkan sekali buat Indonesia sebagai net commodity exporter country. Jadi poin terbesarnya sih di situ sih, Pak. Monik ya, basically memang ya ini super cycle boom ya, bisa dibilang ini yang temporary, yang kita lihat momentumnya sangat baik ya. Maksudnya ini kita bisa dibilang tadi kinerja ekspornya juga solid, kita juga didukung oleh harga komoditas yang juga tinggi ya, meningkat, terus juga kita makroekonomi kita juga tadi Monik cerita yang sangat baik ya, terus juga cadangan devisa kita juga salah satu saat ini juga salah satu yang tertinggi bisa dibilang ya, gitu ya. Itu juga mempengaruhi juga ya Mbak Monik ya, terkait dengan cadangan devisa nanti terhadap rupiah kita ya, ke depannya seperti apa. Nah, oke Mbak Monik, jadi untuk teman-teman Sobat Bima ini bisa lihat ya apa yang disampaikan Mbak Monik, bahwa tadi ya ini adalah momentum untuk bisa masuk bertahap ya untuk ke reksadana. Mungkin nanti Mbak Monik bisa cerita nih apa yang kita harus lakukan terhadap portfolio kita yang mungkin sudah masuk nih Mbak, cuman kita pengen nambah, lebih baiknya seperti apa ya Mbak Monik? Mungkin ada arahan nggak ya terhadap ininya reksadana pilihan kita? Iya, balik lagi untuk menentukan reksadana kan teman-teman harus tahu dulu profil resikonya. Karena mungkin profil resiko saya sama profil resikonya Irfan nggak bisa disamain ya. Jadi mungkin kalau memang teman-teman Bimani itu punya resiko profil yang agresif, reksadana saham bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi mungkin kalau resiko profilnya tidak bisa terlalu agresif, jauh lebih konservatif, reksadana pendapatan tetap pun bisa dipertimbangkan. Tapi tentunya kalau ditanya upside potensialnya akan jauh lebih baik mana nih kira-kira tahun ini, kita lihat ya karena higher risk, higher return, kita memang melihat momentumnya ada di pasar saham untuk tahun ini. Jadi mungkin balik lagi tergantung profil resikonya teman-teman sekalian. Untuk pasar saham memang kita lihat sektor komoditas masih terus akan diuntungkan. Tadi beberapa produk Ashmore yang sangat lengkap yang ada di Bimani itu juga punya overweight positioning di sektor komoditas. Itu ada beberapa nama, nanti teman-teman mungkin bisa ngobrol lebih lanjut sama sobat-sobat Bimani. Ada Ashmore Saham Dinamis Nusantara dan Ashmore Dana Progresif Nusantara. Tapi untuk reksadana pendapatan tetap, karena tadi kuncinya sebenarnya domino efeknya semua positif, dampak dari kita punya current account yang membaik, trade balance yang positif, Pak. Jadi ibarat nih kayak pendapatan tetap.
di budget APBN, pemerintah kan sudah mengalokasikan kita fiscal deficit. Jadi pengeluaran kita akan lebih banyak dibanding pendapatan kita. Tapi kalau kenyataannya kita punya pendapatan dampak dari ekspor ini melejit, jadi pemerintah juga tidak ada urgensi yang secara mendadak harus issue obligasi sebanyak ekspektasi di awal. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya issuance dari bonds atau supply dari bonds tahun ini pun sudah diturunkan kurang lebih 10% dibandingkan tahun lalu. Dan kalau fiscal deficit kita ternyata lebih tidak defisit, nah ini bond supply-nya bisa lebih rendah lagi, Van. Makanya tadi saya bilang pendapatan tetap teman-teman juga bisa pertimbangkan karena kemungkinan supply bond kita nggak sebanyak tahun lalu, sehingga ini ya balik lagi kalau ada supply demand imbalance, kecenderungannya memang positif ya untuk terutama untuk pasar obligasi juga. Jadi balik lagi tergantung profil resiko. Kalau ditanya return-nya akan lebih tinggi mana, ya definitely pasar saham karena high risk. Tapi buat teman-teman yang mau di pendapatan tetap bisa dipertimbangkan. Misalnya kayak Ashmore tuh kita punya Ashmore Dana Obligasi Nusantara yang berinvestasi kurang lebih di durasi sekitar 10 tahunan, atau kalau teman-teman mau yang dapat dividen tiap bulan, kita juga punya Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara yang memberikan dividen kurang lebih di kisaran 0,4% setiap bulannya. Jadi dikembalikan ke resiko masing-masing dari investor ya, risk profile-nya yang paling penting sih, Van. Tadi Mbak Monik ya, jadi memang kalau dari pasar saham sendiri udah pasti ini momentum untuk bisa averaging teman-teman untuk masuk. Untuk pasar obligasi sendiri tadi dengan pilihan dengan obligasi Nusantara dilihat bahwa tadi supply-nya ini akan segitu-segitu aja, tapi demand-nya dengan kita punya suku bunga yang menarik ini ya investor pun juga akan terus masuk. Mungkin bisa dilihat dari asing yang terus masuk ya Mbak Monik ya, di pasar saham maupun di pasar obligasi sendiri ini meningkat ya. Untuk di bulan Maret ini, kira-kira seperti itu ya Mbak. Kita ngelihatnya sih kemarin datanya juga itu cukup positif. Oke, nah untuk saham sendiri Mbak Monik itu reksadana pilihan dari Ashmore seperti apa ya? Mungkin tadi saya sempat lihat nih ada 2 fund yang cukup performance-nya meningkat nih untuk dalam waktu kemarin ini. Ini boleh diceritain sedikit Mbak? Iya, jadi mungkin untuk teman-teman Bimani yang tadi nggak setiap tahun kita ada di super cycle commodity boom gitu ya. Jadi kalau mau dimanfaatkan itu mengalami kenaikan lebih dari 20% dari 2005 sampai 2021, kurang lebih IHSG mengalami kenaikan sekitar 23,7%. Saham dinamis Nusantara dan Ashmore Dana Progres Nusantara. Kalau ditanya mana yang lebih banyak exposure-nya di komoditi, ya Ashmore saham dinamis Nusantara. Makanya teman-teman bisa kelihatan di performance-nya per kemarin, dari bulan Maret sampai 9 Maret, itu Ashmore saham dinamis Nusantara sudah mengalami kenaikan sekitar 4,23%, sehingga dari awal tahun, kalau teman-teman di awal tahun sampai 9 Maret kemarin, itu sudah naik sekitar 8,8%, which is lebih bagus dibanding IHSG yang hanya mengalami kenaikan sekitar 5%-an. Yaitu karena salah satunya overweight positioning kita di sektor komoditas, meskipun beberapa hari ini mengalami koreksi ya, cukup lumayan koreksinya. Wajar ya Van, orang udah sebulan ini naiknya kenceng banget, it's a good technical correction, tapi kalau kita lihat apakah Ukraine Rusia-nya akan langsung damai gitu, rasa-rasanya sih mungkin akan cukup berkepanjangan, karena ternyata di luar ekspektasi semua orang adalah nggak segampang itu Putin acquire Kiev ya, ibu kota Ukraine, nggak kayak dulu segampang acquire Crimea. So it's a totally different story, tapi above all, kita bisa ambil momentum yang positif, terutama dari commodities related sector, dengan adanya tensi geopolitikal yang masih akan ongoing beberapa waktu ke depan. Gitu sih, Van. Ashmore Dinamis Nusantara menjadi pilihan yang mana tadi masuk banyak ke sektor komoditas. Dan kita perusahaan-perusahaan di Indonesia nih bisa dibilang ya tadi valuasinya juga dipilih oleh investor untuk masuk ya tadi masih murah, terus juga potensinya masih sangat besar. Nah, ini kelihatanlah dengan performance kemarin. Nah, koreksi sehat itu hal yang wajar ya Mbak Monik ya, karena itu semua terjadi di market ya, untuk volatility-nya udah pasti ada. Nah, yang kedua tadi Mbak, satu lagi Ashmore Dana Progresif Nusantara ya, untuk pilihan dari Ashmore sendiri.
Betul, Ashmore Dana Progresif Nusantara ini juga punya overweight positioning di komoditi, cuman memang secara sektoral jauh lebih agresif di Ashmore Saham Dinamis Nusantara. Karena untuk Ashmore Dana Progresif Nusantara kita tuh kita punya alokasi sekitar saat ini 45% di small mid cap stocks, 55% di blue chip stocks. Jadi mungkin buat teman-teman yang kok sekarang komoditinya lagi agak turun, mungkin saya mau yang lebih all around, ada overweight, punya exposure di komoditi, tapi tidak seagresif itu, mungkin Ashmore Dana Progresif Nusantara itu bisa jadi bahan pertimbangan. Performance-nya ya dari awal bulan Maret ini sampai 9 Maret itu naik sekitar 3,3%. Year to date pun better dibanding IHSG, kenaikannya sekitar 5,8%. Jadi memang kalau teman-teman compare Ashmore Saham Dinamis sama Ashmore Dana Progresif kok bedanya 3% sendiri gitu. Ya karena memang tadi overweight positioning di sektor komoditasnya, tapi secara keseluruhan sih kita maintain positive view untuk pasar saham Indonesia sepanjang tahun 2022 ini gitu. Ashmore sendiri punya positive view juga untuk market kita ya. Ini kita lihat bisa dibilang ini bikin optimisme kita sebagai investor di Bimani ini ya, teman-teman mungkin udah harus optimis ya. Kita tahu memang walaupun dengan kondisi market yang fluktuatif secara di global, tapi ada satu sisi tadi yang Mbak Moni cerita, Indonesia ini banyak diuntungkan dengan sektor-sektor yang menarik saat ini gitu di Indonesia. Wow, analisanya bagus banget nih Mbak Monik, nih berguna sekali buat kita. Nah, mungkin Mbak Monik punya, saya juga ada pertanyaan atau mungkin ada concern ya, maksudnya dari sisi investasi Mbak Monik ya, saat ini mungkin banyak sekali kita pengen ngajak investor itu untuk investasi dengan nyaman Mbak Monik ya, terus juga aman dan juga udah pasti dengan adanya market update dari Mbak Monik, dari Ashmore gitu, ini sangat membantu kita untuk bisa memberikan option ya untuk bisa masuk secara averaging dan juga momentum yang tepat untuk bisa masuk. Nah, mungkin nih buat Sobat Bimani, mungkin Mbak Monik nanti bisa sampaikan juga tips ya untuk Sobat Bimani. Kita mungkin investasi itu jangan ngikutin tren aja ya, tapi kita perlu tahu resikonya nih. Mungkin Mbak Monik punya tips nggak ya, kita nih kalau ini harus mikirin apa dulu nih, mungkin kayak harus sesuaiin sama kondisi keuangan. Nah, mungkin Mbak Monik punya ini nggak ya arahan buat kita? Iya, sebenarnya kalau bicara tentang investasi kan kita bicara tentang tujuannya yang mau dicapai apa ya, Van? Paling penting itu. Jadi mesti tahu teman-teman tuh investasi buat apa. Buat siapin misalnya dana pensiun kah, atau dana nikah, atau buat beli rumah, beli buat mobil atau motor. Jadi dari tujuan itu baru teman-teman tahu, oh kira-kira jangka waktu yang saya punya berapa lama? 1 tahun kah? 3 tahun, 5 tahun? Atau memang 10 tahun, 15 tahun. Nah, dari situ baru teman-teman bisa pilih tuh profil resiko yang cocok apa sama jenis produknya apa. Jadi sebenarnya sih mungkin kalau boleh kasih saran ya, yang paling penting adalah regardless of the market condition, regardless of the trend, kalau teman-teman punya satu tujuan, teman-teman masih punya komitmen ya, komitmen untuk yuk kita invest dan kita nabung dalam bentuk investasi misalnya di Bimani setiap bulannya gitu. Jadi saya punya moto tuh kalau habis gajian jangan teman-teman habisin dulu buat bayar cicilan kartu kredit, ujung-ujungnya pasti habis karena kita kadang suka gelap mata lihat wah ada duit di rekening gitu kan, pakai loh tiba-tiba kok tinggal dikit gitu. Jadi ada baiknya nggak tahu di Bima ini ada ini nggak Van yang monthly installment plan gitu yang langsung bisa tiap bulan berinvestasi. Kita lakukan berinvestasi juga. Nah, itu juga teman-teman bisa manfaatin as a reminder kan, supaya nggak kelupaan gitu. Jadi, yang paling penting sih komitmennya ya menurut saya. Jadi, teman-teman sisihkan dulu ya, baru yang lain boleh di spending. Jangan dihabisin dulu, terus nanti sisanya tinggal dikit ya, misalnya cuman ya tinggal sisa-sisa nih yang bisa diinvestasikan. Karena investasi secara jangka panjang ya teman-teman, maksudnya investasi cuma setahun dibandingkan hasil 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, meskipun teman-teman mulai dari amount yang sangat-sangat kecil, impact-nya itu akan sangat luar biasa loh di jangka panjang. Jadi mungkin itu sih terutama untuk sobat-sobat Bimani yang masih sangat-sangat muda, millennials, yuk dimulai dari pas zaman muda gitu, dari sekarang, jangan sampai telat gitu. Benar sekali nih katanya Mbak Monik ya, jadi kita harus mudah mulai dari ya tadi ya, ada income langsung diinvestasiin dulu dengan portion yang kira-kira nyaman ya buat teman-teman semua,
baru nanti di-spend buat kehidupan sehari, lifestyle dan segala macam ya. Jadi itu penting banget kita duluan untuk diinvestasiin, apalagi sekarang dengan mudah ya, Mbak Monik, dengan aplikasi Bimani ini kan tinggal kita bisa akses in 24 hours, kita bisa melakukan pembelian reksadana pilihan yang ini juga ada dari Ashmore, itu juga sangat menarik. Nah, mungkin kita juga bisa diversifikasi ya, Mbak Monik ya. Itu juga penting ya, Mbak Monik ya. Kita diversifikasi porto kita sesuai profil resikonya. Nah, terus juga kalau produk performer itu juga kita harus lihat ya, Mbak Monik, kira-kira ya. Itu juga penting ya, Mbak Monik ya. Iya, betul. Karena kan setiap produk dari masing-masing manajer investasi pasti punya keunggulan dan kekurangan ya. Jadi teman-teman balik lagi ditentukan yang paling sesuai, paling penting ya tadi resiko profile, komitmennya, dan maksudnya reputasi dan nama besar dari manajer investasi pun sangat penting ya. Tentunya kalau yang sudah ada di Bimani pastinya itu manajer investasi pilihan ya, karena untuk masuk ke Bimani juga rasa-rasanya kriterianya pun cukup panjang dan susah ya Van ya, di screening prosesnya. Jadi teman-teman juga mesti do your homework gitu untuk cari, wah ini nama perusahaan ini, reksadana ini dari perusahaan ini reputasinya bagus nggak? Track recordnya seperti apa. Jadi please do your homework teman-teman. Tapi saya yakin sih pasti Bimani pasti kan ini sudah melalui proses yang panjang dan bukan cukup sih dan ketat ya. Jadi pasti yang itu merupakan manajer investasi pilihan yang ada di market gitu. Thank you Mbak Moni informasinya dan juga tips-tipsnya ya. Ini bisa dibilang ya kalau mau tadi ya dengan taruh di reksadana, nah ini bisa mengalahkan satu udah pasti inflasi tadi juga ya Mbak Monik. Terus juga kalau return ingin lebih besar ya tadi Mbak Monik sarankan kita bisa masuk ke reksadana tadi saham pilihannya sesuai profil risikonya teman-teman semua. Oh iya nih Mbak, ini sangat menarik sekali. Jadi kalau bisa dibilang sekarang momentum sekarang kalau Mbak Monik sebagai investor nih untuk jangka panjang ya, ini porsi paling gedenya berapa persen mungkin Mbak Monik tadi biasa suka kita tanya nih berapa persen Mbak Monik arahkan saham terus pendapatan tetap mungkin atau juga harus jangan lupa nih emergency cash fund yang money marketnya juga harus disimpan juga yang kita harus punya gitu. Iya, mungkin karena tadi kita lihat view-nya adalah pasar saham Indonesia kan udah agak nggak kemana-mana ya Van dalam beberapa tahun terakhir. Terus kita masuk 2022, pandemi sudah hampir selesai, super cycle commodity boom. Ya mungkin teman-teman bisa consider porsi yang lebih banyak di pasar saham, tapi balik lagi tergantung profil resiko dari teman-teman sekalian. Mungkin sekitar 70-an% ya, 70-an% di pasar saham, 20-an% bisa dikonsider ke pasar obligasi. Mungkin teman-teman untuk emergency fund juga harus punya di cash atau misalnya money market fund yang secara resiko profile pun cenderung sangat konservatif dan isinya pun biasa kalau untuk money market ya pasar uang atau obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Kurang lebih seperti itu sih, Van. Kita bisa ikutin saran dari Mbak Monik dan juga teman-teman bisa lihat sesuai profil resikonya yang tadi Mbak Monik bilang bisa 70% kita bisa arahkan ke reksadana sahamnya. Tadi mungkin Mbak Monik juga sudah sampaikan ada Ashmore untuk saham dinamis Nusantara juga dan progresif Nusantara yang kita lihat kinerjanya juga ini masih terus meningkat ya untuk di kuartal 1 dan kuartal 2 ini menjadi pilihan buat teman-teman. Gitu. Dan juga jangan lupa tadi Mbak Monik juga sampaikan kita harus masuknya juga bertahap ya Mbak Monik ya. Kita bisa bilang portofolio ini kita bisa lakukan secara averaging ya, dollar cost averaging. Seperti itu. Oke Mbak Monik, ini thank you so much Mbak Monik atas informasi highlight-nya untuk market bus. Pasti nanti kita ketemu lagi nih Mbak Monik untuk market bus berikutnya ya dengan Mbak Monik juga. Ya teman-teman jangan lupa untuk Bimani sendiri ya kita juga ada ini Mbak Monik untuk campaign yang terbaik yang saat ini di market adalah bisa mendapatkan portion 40% per tahun kalau sudah program yang kita bilang namanya Bifan. Nanti teman-teman bisa manfaatkan itu. Mungkin Mbak Monik udah harus bisa ikutan juga tuh Bifan di Bimani aplikasinya. Iya, Pak, nanti saya coba 40%. Iya, jadi udah bisa 40%. Jadi kita bisa bilang nih campaign yang sangat menarik ya Sobat Bimani bisa melakukan switching Mbak Monik ya juga itu bisa melakukan untuk pindahkan ke aset kelas yang lain. Jadi bisa dibilang setelah jangka waktu tertentu ya. Nah, itu kita harapkan teman-teman udah lebih aktif lagi dengan
potensi-potensi reksadana tadi ya, saham yang valuasinya juga saham-saham Indonesia ini masih murah, terus juga potensinya IHSG juga masih meningkat, LQ45 juga masih meningkat juga ya. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk teman-teman dari Sobat Bimani manfaatkan. Oke Mbak Monik, ada lagi Mbak Monik mungkin yang ingin disampaikan pada malam hari ini, mumpung ada Mbak Monik nih. Ya kurang lebih itu sih Van, stay invested Oke, ya, stay invested. stay Intinya invested. long term, komitmennya sih, maksudnya kalau teman-teman bisa ya tadi ya bisa beli kopi kan sekarang kopi-kopi mahal ya, jadi mungkin dikurangin dikit-dikit, ditabung lebih yuk gitu, karena yang tadi saya bilang uh, seberapapun amount-nya, tapi kalau teman-teman lakukan itu dalam jangka waktu yang panjang, impact-nya tuh luar biasa ke depannya. Jadi investasi itu kan ibarat nanam benih ya, kita coba grow kita punya wealth, jadi teman-teman juga mesti committed untuk itu secara jangka panjang. Itu aja sih Van mungkin. Thank you so much Mbak Monik atas informasinya, insight-nya, dan update-nya. Ini berguna semua. Kita akan ketemu lagi di Marketplace berikutnya Mbak Monik. Teman-teman Sobat Bimani, thank you udah join juga pada malam hari ini. Jangan lupa tadi yang disampaikan Mbak Monik ya, tips-tipsnya kita bisa apply dalam berinvestasi kita di di Bimani sendiri. Terima kasih Mbak Monik.